Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Alhamdulillah pada Idul Adha kali ini tahun 1444 Hijriah aku bisa mengikuti sholat Id dan mendengarkan khutbah dari Ustadz Haji Muhammad Rahil Rosadi MA. Beliau bertindak selaku imam dan juga khatib di Masjid Al-Muhajirin. Yuk kita saksikan bersama-sama. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika min yawmin 'idil adha awzid wal imam yaqtubu faqad laghat wa man lagha fala salala awzidu wasma'u Allahumma qawil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa sabrahum 'alal mu'aizina wa khtim lana wa lahum bil khairat bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Ahmaduhu hamda man waffaqahu fa'arafa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulit taqwa wal ma'rifah. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada hari yang agung dan tempat yang mulia ini, Khatib ingin mengajak kepada kita semua agar selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah. Di pagi yang sejuk dan cerah ini, kita sebagai hamba Allah sudah wajib bersyukur kepadanya atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa melaksanakan salah satu perintahnya, yakni melaksanakan salat sunnah Idul Adha dan melaksanakan kurban yang insya Allah sebentar lagi akan dilaksanakan penyembelihannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seluruh takbir, tahmid dan takbir terdengar bergemuruh saling bergantian sejak kemarin sore, yang dapat menggetarkan hati setiap jiwa yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kaum muslimin tanpa kecuali, mulai anak-anak hingga orang tua, laki-laki maupun perempuan, yang sehat maupun yang sakit, sendiri-sendiri ataupun berjamaah dan sebagainya, secara serentak dan penuh kekhusyuan mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Bahkan bebatuan, tumbuhan dan seluruh alam raya mengumandangkan takbir untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengagungkan dan mensucikan asma Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat takbir adalah lafaz yang sangat agung. Islam telah mengajarkan takbir kepada kita agar senantiasa mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memandangkan dan melafalkan takbir saat adzan, saat iqamah, dan di saat membuka sholat. Begitupun saat bayi lahir, kita tiupkan kalimat takbir pada kedua telinganya. Di saat menyembelih hewan pun kita membaca takbir. Bahkan di saat berada di medan laga, kita juga memekikkan suara takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita membaca dan mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka kita tanamkan keyakinan dalam diri dan hati kita bahwa hanya Allah lah yang memiliki keagungan dan kebesaran. Sungguh hanya Allah yang maha besar dan maha agung. Sedangkan selain Allah adalah kecil dan lemah. Segala hal yang kita bangga-banggakan, semua itu kecil
dan tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang kaya jatuh miskin mendadak, dan juga betapa banyak orang yang memiliki pangkat dan kedudukan diturunkan dari jabatannya dan menjadi orang biasa, dan banyak contoh lainnya. Hanya Allah yang tetap Maha Agung selamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di bulan Dzulhijjah ini ada dua gambaran bagi umat Islam, bagi orang yang mendapatkan kehormatan, mendapat panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Mereka sibuk dengan rangkaian ritual ibadah haji, mulai wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, Mina dengan rangkaian Jamarah hingga tawaf ifadah. Sedangkan umat Islam lainnya, termasuk kita, sibuk dengan ibadah puasa sunnah sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah atau yang dinamakan hari Arafah. Sedangkan sedekah dan perayaan Idul Adha serta pemotongan hewan kurban dan berbagi kepada sesama, ini merupakan satu dari dua peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Adha, yakni ibadah haji dan kurban. Man 'amila ibna Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah min irafati dami wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa alfariha wa as'ariha. Seseorang tidak beramal pada hari raya Idul Adha dengan amal yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang membawa tanduk-tanduk, kuku-kuku kaki, dan bulu-bulu hewan yang ia sembelih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada tiga macam nikmat. Apabila ketiga macam nikmat tersebut bertemu secara bersamaan, hidup ini menjadi semakin sempurna, yakni nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan. Tidak semua orang mendapatkan ketiga nikmat tersebut. Alhamdulillah, kita di sini termasuk yang mendapatkannya, karena hanya dengan ketiga nikmat itulah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dengan tetap berpegang teguh pada kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam perjalanan hidup manusia tentu dituntut adanya semangat pengorbanan. Tanpa semangat itu mustahil keberhasilan atau kesuksesan dapat diraih. Salah satu contoh pengorbanan yang luar biasa telah dilakukan oleh sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama istri dan anaknya, yakni Siti Hajar dan Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada dua hikmah yang bisa menjadi suri tauladan bagi kita untuk saling mempererat silaturahmi kepada umat muslim lainnya dan dapat saling berbagi. Ada hikmah dari kepasrahan atau tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita lakukan. Hal ini termasuk dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kurban bisa menjadi bukti kepekaan sosial masyarakat yang mampu terhadap yang lemah.
Kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita, sebab seluruh yang dimiliki dunia ini semata-mata hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya terdapat hak orang lain. Sungguh kalian bakal menghadap kepada Tuhan kalian, lalu Tuhanmu akan menanyakan kepada kalian mengenai peruntukan harta dan amal perbuatan kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kebesaran hari raya mestinya membawa dampak positif pada perilaku kita. Merasakan kebesarannya mendorong kita tertunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Tetapi sekarang tampaknya kebesaran dan kemuliaan hari raya ini seolah tak berbekas di hati kita. Kita semakin tidak merasakan kebesarannya. Mungkin kita melakukan ritual rutin pada hari itu dengan melakukan salat Idul Adha dan berkurban. Namun selebihnya kita tidak merasakan apa-apa. Yang melanggar larangan tetap saja melanggar larangan. Yang mengabaikan perintah tetap saja tidak peduli dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selama ini biasa mengambil hak milik orang lain secara tidak sah, entah dengan mencuri, menipu, korupsi dan semacamnya, tetap saja melakukan hal itu meski telah melewati hari nan besar itu. Yang biasa menindak orang lain, melecehkan kehormatan orang lain, tetap saja melanjutkan kebiasaannya. Idul Adha menjadi hambar. Idul Adha menjadi tidak banyak berarti. Yang mencaci tetap mencaci karena merasa lebih hebat dan lebih baik. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih segalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban merupakan ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman Nabiullah Adam alaihissalam. Bahkan setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki perintah kurban. Ibadah kurban yang diikuti Nabi Muhammad SAW tidak terlepas dari peristiwa historis Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW suatu waktu ditanya oleh sahabatnya mengenai apa udhiyah itu atau penyembelihan kurban itu. Beliau menegaskan, "Hadihi sunnat abikum Ibrahim." Ini adalah sunnah bapakmu Nabi Ibrahim alaihissalam. Digambarkan bahwa Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam lantaran mimpi beliau seperti yang digambarkan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'saya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbaruka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umurnya mampu berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkan apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar." Dan keikhlasan dan kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan pengganti seekor domba besar atas keberhasilan Nabi Ibrahim dan Ismail dalam melaksanakan perintah dan ujian yang teramat berat itu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 107, "Wa fadainahu bizibhin 'adzim." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.
Jangan menangkap pesan dan ibrah atau pelajaran dari peristiwa besar ini yang tidak ada duanya dan tidak akan berulang kedua kalinya dalam sejarah umat manusia, dapat disinyalir bahwa Muslim sejati adalah yang memiliki kecintaan dan kepatuhan mutlak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi kecintaannya kepada siapapun dan apapun, dan dapat kita jadikan sarana introspeksi diri atas ketakwaan dan ketaatan kita menuju ritualitas kurban, dan mampu membentuk karakter kepribadian kita sebagai manusia yang peka terhadap lingkungan masyarakat sekeliling kita. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu membuka kita untuk rela berkurban demi kepentingan agama, bangsa, dan negara. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa aslih dzata bainahum wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa tsabbithhum ala millati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa awjihhum ayyubu bi ahdika alladhi ahadtum alaihi wansurhum ala aduwwika wa aduwwihim ila al-haq waj'alna minhum. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa. وصلي وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا أن الله أمركم بدأ بنفسه وثنى بملائكة فقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وتوالى الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.